Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mulai belajar kembali dengan Rocky Gerung ya, tentang heboh surat suara pemilu sudah tercoblos di Taipei. Indikasi pemilu sudah direncanakan dengan curang. Yang nonton 115.000 13 jam yang lalu ya. Kita lihat apa isinya. Saya belum baca ya. Klik. Firly itu melakukan pelanggaran etik berat dan konsekuensi. Firly untuk bukan meminta, keputusan Dewas bahwa Firly itu melakukan pelanggaran etik berat dan konsekuensinya Saya apa lagi? Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali bersama dengan Bung Rocky. Ini lagi-lagi on the road ini sama Bung Rocky ya. Ya, habis hiking. Habis hiking, oke. Bung Rocky ini masih hiking aja deh. Saya sih pengen ada dua topik yang untuk yang pertama ini kita bahas ya, soal keputusan Dewas meminta Firly untuk bukan meminta, keputusan Dewas bahwa Firly itu melakukan pelanggaran etik berat dan konsekuensinya dia diminta mengundurkan diri, dan kemudian rame ini kan, dia memang sudah 2 kali minta mengundurkan diri gitu, apa artinya ini kan gitu. Tapi satu yang serius saya kira apa yang terjadi di Taipei ya, di Taiwan itu kertas suara itu sudah tercoblos, dan dari video-video yang beredar itu kita lihat bahwa ya paslon nomor berapa yang dicoblos itu udah ketahuan lah begitu, dan orang itu ya biasa. Nah, itu yang kemarin ada beritanya, seluruh kalapas di Indonesia diganti dengan orang baru, dan kemungkinan dalam rangka itu juga katanya. Nanti kalau narapidana yang punya hak pilih di lapas-lapas di seluruh Indonesia itu paling katanya yang nyoblos sipirnya. Kan nggak bisa apa-apa juga itu narapidananya kan ya. Kalau kalapasnya diganti yang mendukung paslon tertentu, terus nanti narapidanya kan bisa digertak atau bisa diarahkan, dikondisikan sehingga yang nyoblos sipirnya. Jadi pemilunya pura-pura kira-kira di penjara, di lapas-lapas Indonesia. Nah, ini rupanya di Taipei sudah tercoblos ya. KPU nyatakan tidak sah, ya nanti kita coblos lagi aja. Tapi surat suaranya kok udah keluar ya. Gimana itu ceritanya? Kok sudah ada surat-suratnya, udah dikirim berarti? Kemudian mencurigai, wah ini jangan-jangan ini bagian dari strategi kecurangan yang akan terjadi, TSM itu terstruktur, sistematis dan masif. Walaupun kemudian KPU membantah bahwa itu kesalahan PPLN, bukan kesalahan, bukan desain kecurangan. Saya kira ini yang perlu, yang akan kita bahas, Bung Rocky. Tawa aja deh Rocky Gerung. Oke, Pak Firly tentu berupaya untuk mengevaluasi diri sendiri, dan dia merasa bahwa tindakan yang paling maksimal yang bisa dilakukan sebelum ada suatu pengadilan adalah mengundurkan diri. Kan itu juga kita mesti hargai prinsip itu. Walaupun kontroversinya kok belum diperiksa secara etis. Ya apapun yang diperiksa secara etis kan, penalti maksimal dari Dewas itu kan nggak mungkin pidana. Jadi mengundurkan diri itu mungkin sudah diantisipasi sebagai kesalahan tertinggi dari Pak Firly. Karena itu dia bilang aja dia mengundurkan diri. Tinggal Dewas menerangkan bahwa mengundurkan diri itu artinya menerima konsekuensi tertinggi. Berarti selama ini sebelum diperiksa oleh Dewas, Firly udah merasa bersalah. Kan gampang aja kan bikin 2 kalimat sederhana itu. Ya. Nah, dan ini tapi kemudian orang menyoroti karena memang bukan hanya Firly kan yang sebenarnya menjadi. Jadi fakta-fakta yang terpisah itu bisa dirangkai oleh Rocky Gerung dan dijelaskan ya, dengan narasi yang canggih tadi, terus menyimpulkan meskipun tidak diungkapkan secara jelas di media massa, tapi dengan logika-logika yang tadi didemonstrasikan oleh Rocky Gerung itu, Firly merasa bersalah ya, dengan sedikit informasi yang terpenggal-penggal. Dia menggabungkan mosaik informasi yang terpisah itu dalam satu bangunan narasi yang sehingga kita paham ya apa maksudnya Firly itu atau Dewas itu menyatakan Firly melakukan pelanggaran etik berat ya.
sorotan itu Dewan Pengawas juga, karena selama ini kan Firly juga beberapa kali melakukan pelanggaran dan Dewas juga kelihatannya tindakannya juga tidak tegas, hanya teguran ringan dan sebagainya. Sekarang setelah tahu bahwa dia jadi tersangka begitu dan opini publik sangat memberatkan Firly, kelihatannya kok jadi tampil gagah begini Dewan Pengawasnya. Itu dalam keadaan Firly jadi lame duck, maka dia ditembak langsung oleh Dewas. Itu nggak fair juga. Dulu waktu Firly masih gagah perkasa, nggak berani tuh Dewas tuh. Jadi lame duck tuh bebek lumpuh ya. Satu istilah teknis secara akademis tentang soal seseorang yang sudah kehilangan kekuasaan di ujung kekuasaannya itu. Sudah nggak, perintah-perintahnya sudah tidak didengar lagi oleh anak buahnya karena sebentar lagi masa jabatan sebagai penguasa habis atau berakhir. Itu yang disebut sebagai lame duck, bebek lumpuh ya. Satu metafora saja itu sebagai bebek lumpuh, satu bebek yang nggak bisa terbang lagi dan dia menjadi lumpuh tapi masih hidup. Dewas sebetulnya mesti mengevaluasi diri dan mengatakan, oke, Pak Firly menyadari sendiri-sendiri, maka dia mundurkan diri. Kami juga Dewan Pengawas merasa bersalah karena dari awal tidak pernah menghukum Pak Firly, maka kami juga ikut mundurkan diri. Kan itu lebih bagus sebagai pameran etika publik pada rakyat kan. Jadi Dewas juga pameran etika publik. Jadi ada kejujuran intelektual yang diperlukan ya oleh lembaga-lembaga negara itu untuk ya bagaimana mereka juga melakukan semacam public educator sebagai pendidik publik ya tentang bahwa mengundurkan diri itu adalah sebagai refleksi terhadap kekeliruan etis yang mereka lakukan karena tidak menghukum sejak awal misalnya si Firly Bahuri Dewan Pengawas. Begitu juga Firly, dia mengundurkan diri setelah mengevaluasi karena dia nggak punya pilihan lain ya, kesana mentok kesini mentok sehingga akhirnya ya setelah berhadapan dengan publik opini yang kuat ya tentang kekeliruan dilakukan oleh Firly dan juga rekam jejak Firly yang diungkap terus menerus oleh netizen sehingga Firly itu melakukan satu tindakan yang nggak ada pilihan lain kecuali mengajukan surat pengunduran diri. Dan ini satu tindakan yang menurut Rocky Gerung tidak fair ya, karena setelah mendapatkan tekanan opini publik yang kuat ya. Jadi tidak mengundurkan dirinya tidak genuine, apalagi Dewan Pengawas justru disarankan oleh Rocky Gerung lebih radikal lagi supaya dia juga mengundurkan diri karena melakukan kekeliruan tidak menghukum Firly Bahuri sejak awal ketika masyarakat sudah menyatakan kekeliruan pada level yang berat pada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly sejak zaman Abdullah Heha Mahua ya yang dulu melaporkan dia ke Komisi Etik dan bukan Komisi Etik ya Mahkamah Etik KPK dan kemudian tidak jadi disidang karena Mabes Polri menarik Firly Bahuri dan kemudian Mabes Polri mengirim lagi Firly ke DPR dan dia terpilih menjadi ketua KPK. Memori itu yang mendorong Rocky Gerung melakukan analisis tentang pentingnya etika itu pengumuman ya perlunya mendidik masyarakat juga mendidik sekaligus lembaga negara untuk mengedepankan ya standar etik yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Mesti mundurkan diri karena dia harus merasa bahwa dia bersalah, tidak pernah menghukum Firly kan itu mestinya begitu. Nah Firly menghukum dirinya sendiri, ya lebih hebat Firly dong, dia menghukum diri sendiri. Sementara Dewas nggak pernah menghukum Firly itu karena takut bahwa Firly lebih kuat dari Dewas. Jadi Dewas mesti mengatakan kami memang lemah, karena kami lemah, kami tidak patut meneruskan kedudukan kami sebagai Dewas. Jadi ini cuma kalimat yang mesti diucapkan ke publik, nggak usah gengsi. Satu-satunya pengamat yang begitu tajam ya melihat persoalan dari akarnya soal pelanggaran etik yang memporak-porandakan semua kelakuan pejabat negara kita berasal dari itu tadi endasnya kepalanya itu nggak ada isi, nggak kata Anies Baswedan, etika itu harus bermula dari kepala. Dan itu nggak ada di kalangan Dewan Pengawas dan juga Firly Bahuri sehingga rusak kelakuan pejabat itu di mata rakyatnya sendiri ya. Ya satu analisa yang bagus ya dari Rocky Gerung atau cara saya ngomong lebih bagus dari Rocky Gerung. Gengsian ini si Dewas ini.
Ya. Dan dalam hal ini kemudian orang malah melihat bukannya, Dewas keren ya, gagah banget bisa ngambil tindakan berat, Firly merintahkan pengunduran diri, menjatuhkan vonis kode etik berat begitu. Tapi orang terus itu apa gitu, karena memang tanpa diminta mundur diri, Firly juga memang sudah mundur kok. Gitu. Itu faktanya juga nggak bisa diubah lagi kan. Firly merasa bahwa sudah selesai tugas dia dan dia tidak ingin diperpanjang oleh presiden, dan karena itu dia merasa seluruh yang dia lakukan dia sadari sebagai kesalahan. Nah, kesalahan itu ada dua, kesalahan etik atau kesalahan pidana. Kesalahan pidana pasti nggak ada kadaluarsanya. Kesalahan etik juga nggak ada kadaluarsanya. Tetapi kesalahan etik yang dibebankan pada fungsi Dewas itu yang diambil alih oleh Firly. Bahwa saya merasa tanpa dia ucapkan sudah bersalah, karena itu sebelum diperiksa oleh Dewas saya merasa udah saya mundurkan diri aja. Toh sama aja akibatnya kan. Dan orang justru merasa bahwa Firly nggak percaya pada Dewas. Karena bisa-bisa juga kalau Firly dipanggil Dewas, hukumannya bukan mundurkan diri, mungkin teguran tertinggi kan. Jadi ini lucunya tuh, karena Firly juga merasa bahwa ya sebaiknya saya diberhentikan itu. Tetapi kalau dipanggil Dewas, jangan-jangan Dewas masih punya ewu pakewu pada Pak Firly, sehingga nggak mampu untuk memberi penalti maksimal, yaitu pemberhentian, pengunduran diri atau dipaksa mengundurkan diri. Jadi ini sudah selesai sebagai kasus etik, dan itu ditunjukkan dengan sudah selesai sebagai kasus etik, patriotisme walaupun semu dari Firly untuk mengundurkan diri. Tinggal ikuti persidangan berikutnya. Jadi sekaligus dengan cara ini Dewas harus mengundurkan diri. Karena gagal untuk membawa Firly ke dalam dewan pengawal, ke dalam pengadilan etik. Ya, hal yang sama saya kira juga perlu dilakukan koreksi terhadap istana, karena kan kemarin itu sebagai dengan alasan sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan Firly 1 tahun Dewas dari 4 tahun menjadi 5 tahun kan, Presiden kemudian mengeluarkan kepres memperpanjang masa jabatan semua pimpinan, termasuk dalam hal ini Firly, ya, di tengah situasi ketika Firly sebenarnya sudah jadi tersangka. Ini pun kan kelihatan sekali kalau prosedurnya legal formal, ya udah putusan MK seperti itu kita keluarkan surat kepresnya. Padahal kemudian Firly harus mengundurkan diri. Ya kan, sebetulnya di dalam hukum walaupun ada legal formal, tapi orang yang diberi ke beban legal formal itu nggak merasa mampu membawa beban itu kan. Jadi Firly bisa katakan bahwa iya saya sudah diperpanjang, tapi saya tidak mampu menerima perpanjangan itu, maka saya mengundurkan diri itu. Kan itu sebetulnya yang mesti diterangkan oleh Firly, sehingga publik tahu bahwa Firly bersiap-siap untuk menghadapi pengadilan. Kan itu lebih fair sebetulnya tuh. Sehingga hal-hal yang menyangkut status dia di KPK udah selesai aja kan. Kan itu tinggal semacam memorandum dari Dewas atau memorandum dari Presiden untuk menerangkan bahwa sudah itu bagian-bagian legal formal itu sudah bisa diselesaikan dengan penolakan Firly untuk diperpanjang. Sebetulnya kan mengundurkan diri artinya menolak untuk diperpanjang. Ada konsekuensi, etikanya belum selesai. Dia juga udah mengundurkan diri, itu artinya dia terima bahwa dia memang bersalah secara etis. Jadi hal yang maksimal nggak perlu lagi dipelototin prosedural teknisnya tuh. Loh, orangnya udah menganggap bahwa dia betul-betul bersalah, ya udah tinggal masuk pengadilan kan. Walaupun sebetulnya pengadilannya juga masih bisa bersifat transaksional, kira-kira begitu. Ya. Tapi penting ini kita soroti kan, sejak awal kita melihat di negara ini orang sering berlindung di balik legal formal, gitu ya, Bung Rocky, dan mengabaikan etik. Itu yang sebenarnya kenapa soal orang akan bertanya kenapa sih mesti disoroti ini kan soal administratif, itu soal legal formal. Saya kira bukan, justru dari situlah kita bisa melihat bagaimana negara ini dikelola gitu. Iya, sama seperti maling, sebelum kena penjara, sebelum dibawa ke pengadilan dia mengaku aja kan. Walaupun pengakuan itu bukan berarti dia bersalah. Tetapi bagi maling yang merasa bahwa dia udah bersalah, ya udah ngaku aja. Dan pengakuan itu juga dia akan tunjukkan nih buktinya secara real, ini yang saya curi, ini yang segala macam. Maka dia nggak perlu lagi diproses macam-macam, ya masukin penjara aja kan. Tinggal keputusan hakim yang hakim tahu bahwa si maling ini nggak akan lagi minta dibela tuh. Dan itu justru yang bisa meringankan dia kan. Jadi sekali lagi Firly juga bisa begitu, mengatakan bahwa saya bersalah karena itu saya mengundurkan diri. Itu mesti ditafsirkan bahwa dia memang tidak lagi membutuhkan pengadilan etik, karena dia tahu pengadilan etik tertinggi adalah pemberhentian dia tuh. Nah, bagian-bagian ini yang betul tadi Herzo,
seolah-olah yang legal formal itu dihadapi dulu sebelumnya dijalankan atau demi yang legal formal diajukan dulu. Padahal yang legal formal itu semata-mata cuma menunjukkan bahwa masih ada kekuasaan, entah itu dalam bentuk regulasi, entah itu dalam upaya untuk Jadi legal formal itu satu indikasi atau hanya menunjukkan masih adanya kekuasaan yang tersisa ya. Sementara etik itu jauh lebih tinggi dari hal-hal yang legal formal, itu menyangkut kepantasan, menyangkut values ya. Dan itu semuanya perilaku dari pejabat-pejabat itu harusnya berbasiskan pada values ya, bukan hanya legal formal. Itu mungkin yang dimaksud pentingnya standar etik yang tinggi yang dimaksud oleh ya Rocky Gerung, bahwa standar etik yang tinggi itu yang akan menuntun ya penyelenggara negara atau lembaga pemerintahan itu bisa bekerja sesuai dengan proporsionalnya dengan tingkat etika yang tinggi. Menghambat seseorang untuk berkarir kan di mana-mana legal formal itu hanya dimaksudkan untuk menghambat atau memuluskan. Kan itu intinya tuh. Padahal sebetulnya kesadaran etik dari si warga negara itu yang lebih penting daripada dia tunggu legal formalnya. Yes, oke. Sekarang kita pindah ke tadi ya soal yang terjadi di Taipei ini ya. Ini jadi fungsi atau kekuatan keistimewaan dari Rocky Gerung itu dia melakukan selalu setiap pagi atau setiap malam itu. Yang selalu nggak saya ikuti juga karena saya kan harus jualan piscok dan harus ngurus yang lain, ngurus negara saya sendiri. Warung maksudnya. Dia melakukan ini ya, pendidikan demokrasi atau mengedukasi publik ya dengan nilai-nilai demokrasi. Terus ada yang mengatakan kita kok jadi ikut nasihat-nasihat Rocky Gerung yang non-muslim seperti Rocky Gerung cenderung menghina Islam ya, cenderung merendahkan umat Islam. Tapi saya punya perspektif sendiri melihat Rocky Gerung yang non-muslim, tapi dia melakukan semacam edukasi publik ya setiap pagi dan malam itu. Mengapa? Karena di dalam Islam itu hikmah itu milik semua orang, yang harus kita ambil dari manapun dia keluar. Hikmah itu dari celah-celah bibir siapapun, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, sepanjang hikmah itu, pengetahuan yang bermakna itu kalau memang keluar dari siapa saja itu perlu kita pakai ya, kita perlu manfaatkan, karena kebenaran itu bisa muncul dari siapa saja dan tidak hanya dari orang Islam, kan gitu. Sebagaimana kejahatan itu bisa muncul dari mana saja, tidak hanya dari orang Islam, dari non-Islam juga bukan begitu. Sepanjang hikmah keluar dari celah-celah bibir manusia, termasuk dari celah bibir Rocky Gerung yang non-muslim, tentu kita perlu pertimbangkan ya. Dan hanya dia sekarang yang tertinggal satu-satunya dan sekarang masih menjadi tersangka soal sosok tokoh meskipun non-muslim itu bisa melakukan satu pendidikan bangsa yang seharusnya dilakukan oleh tokoh-tokoh politik, yang tokoh-tokoh politik itu sekarang semuanya terkooptasi atau terjinakkan oleh kekuasaan. Sementara Rocky Gerung berusaha untuk tetap berjiwa merdeka dan berpikir merdeka. Sebenarnya kalau dalam situasi yang situasi yang public distrust tidak meluas, mungkin penjelasan KPU bisa diterima. Oh, ini ada kesalahan dari panitia penyelenggara pemilu di luar negeri begitu ya, karena ada persoalan teknis di Taipei, akan ada libur Imlek dan sebagainya. Jadi kemudian pemilunya dipercepat gitu, walaupun sebenarnya secara undang-undang tidak boleh. Tapi yang saya soroti, orang tidak hanya melihat soal dugaan kesalahan administratif, tapi orang melihat bahwa ini adalah indikator bahwa memang pemilu itu sejak awal direncanakan dengan curang. Ini juga sama aja dengan argumen pada Firly tadi. Seolah-olah itu kesalahan prosedural, legal formalnya, nggak begitu, hukumnya tidak begitu secara tepat. Tetapi materi dari perpolitikan kita kan bukan soal legal formal, bukan soal legalitas, tapi legitimitas. Gitu kan. Dan orang melihat kasus di Taipei itu penanda bahwa yang legal formal itu bisa juga diakali demi tuntutan yang lebih besar, yaitu disembunyikan sebetulnya kasusnya tuh, tetapi kemudian terbuka, terbaca. Jadi seluruh keterangan KPU atau penyelenggara pemilu nggak akan percaya. Orang tetap anggap bahwa ini adalah percobaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan di daerah lain, di tempat lain, di luar negeri misalnya dengan modus yang sama. Kan kalau ini bisa diselamatkan, itu artinya di tempat lain juga bisa berlangsung tuh surat suara dicoblos duluan tuh. Jadi
sangat mungkin juga ini sengaja diajukan untuk jadi test case aja kan. Oh, satu cara pandang yang mengejutkan ya dari Rocky Gerung. Sengaja itu test case yang di Taiwan itu sengaja dibocorkan bahwa surat suara dicoblos duluan itu kemudian dibocorkan ke publik untuk menjadi test case. Apakah publik itu sadar atau seberapa jauh publik itu merespon soal kecurangan atau surat suara yang dicoblos duluan. Kalau kasusnya itu bisa dilokalisir atau bisa diredam dan respon tidak terlalu besar misalnya, itu bisa saja kasus serupa dicoblosnya surat-surat duluan itu bisa diterapkan di kawasan di lokasi di KBRI di seluruh dunia, kan bisa juga begitu satu cara. Ini satu cara baru melihat persoalannya. Kebetulan publik berhasil lebih cepat. Jadi ya itu sebagai basa-basi. Ya ini bukan kesalahan. Bukan kesengajaan, tapi ini ketidaksengajaan yang sifatnya administratif. Jadi hal-hal begituan yang bikin publik merasa iya yang lu sebut administratif itu adalah percobaan yang gagal sebetulnya. Iya. Dan tapi ini penting juga diingatkan oleh kepada para penyelenggara. Sekarang ini mata publik itu ada di mana-mana karena kasus ini viral itu karena kemudian ada video di TikTok gitu ya yang menunjukkan kertas suara yang sudah dicoblos di Taipei dan modus-modus semacam ini saya kira akan sulit dibendung ya karena sekarang ini kan orang dengan mudah dengan gadget dan sebagainya dan kemudian diviralkan dan itu kemudian jadi semacam perlawanan publik gitu. Juga di tempat-tempat di mana yang viralkan tuh yang nyoblos itu yang mungkin hati nuraninya menolak perintah dari atasannya untuk mencoblos duluan sehingga dia kemudian secara diam-diam kan pencoblosan itu tidak selalu diawasi 24 jam oleh atasan, dia viralkan, dia foto ya perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani itu dengan gadget yang ada di tangan secara sederhana dengan satu tangan. Itu yang membuat sekarang menurut Hersubeno Arif mata itu sekarang ada di mana-mana gitu. Mereka yang sebetulnya bekerja di luar negeri kadang-kala menganggap mungkin ini kekhususan buat kita tuh dan nggak ada keterangan kan. Jadi mereka yang jauh dari pusat kontrol etika publik itu merasa itu biasa aja tuh. Nah, untung aja ada aja orang yang merasa ini ada yang nggak benar nih. Demikian juga mungkin akan berlangsung di beberapa kedutaan kita tuh. Hal yang menyangkut TKI yang mungkin nanti dikasih iming-iming udah Anda kerja aja tuh pada waktu hari pencoblosan. Ya gampang tuh nanti diatur lah kira-kira semua perencanaan buruk itu udah dibayangkan oleh publik. Karena itu netizen udah siap-siap untuk mencari ini kasus apa yang bisa ditiktokkan atau diviralkan. Jadi itu betul tadi bahwa mata publik itu udah kecurigaan publik dan semacam ketidakpercayaan itu yang menyebabkan semua orang itu pasang kuda-kuda itu atau pasang sensor batin bahkan. Yes, oke. Makanya itu saya kira kita masih jauh ya dari harapan seperti dulu. Kalau kita ingat tiap kali ada pemilu kita diminta untuk menyambut gembira gitu ya. Itu hak demokrasi katanya. Kita sambut gembira. Sekarang orang justru menghadapi pemilu itu bukan dengan kegembiraan, tapi dengan kecemasan karena mereka khawatir bahwa yang terjadi itu bukan kecurangan, tetapi hanya sekedar prosedur. Ya demokrasi yang prosedural bahwa sudah dilakukan pemilu, tapi soal hasilnya sesungguhnya sudah ditentukan oleh penguasa. Ya itu lucu tuh satu di mana tuh dalam seminggu ini saya ketemu orang yang tiba-tiba tahan saya di bandara apa di mana itu karena saya pergi terus-menerus. Terus mereka bilang begini, Pak Rocky dengar ya lagu pemilu tuh. Oke silahkan. Pemilihan umum telah menipu kita kan sampai di situ. Apa namanya tuh? Saya juga kaget tuh bagaimana kalian? Ya Pak ini nggak mungkin nih jujur kan. Jadi kecemasan dan kejengkelan publik itu bahkan dipakai untuk mengolok-olok lagu pemilu itu kan. Sebetulnya mau kena deli apa enggak mereka tuh ya mereka merasa secara batinnya itu banyak penipuan kok. Jadi sebetulnya sosiologi politik kita itu menangkap hal yang terbalik bahwa pemilu ini tidak akan diselenggarakan dengan jujur, asas adil, rahasia dan seterusnya itu. Jadi publik mengambil resiko untuk mengelola pemilu akhirnya. Iya. Tentu saja kita tetap saja punya harapan begitu ya, Bung Rocky, dan publik mengambil resiko untuk mengolok-olok pemilu. Bagus bahasanya ya. Tapi harapan itu tidak akan terwujud kalau publik itu tidak terlibat secara aktif dalam mengawasi kecurangan semacam itu. Kalau kita berharap dari aparat, ya nggak mungkin. Kita berharap mereka akan
menjadi mata publik untuk mengawasi kecurangan atau menjaga kecurangan itu. Ya, karena terlibat mereka dalam proses itu. Semua keterangan KPU, Depdagri, bahkan Presiden itu yang bahkan terengah-engah untuk menjelaskan, karena di mana-mana ada ketidakpastian dan ketidakpercayaan, itu percuma sebetulnya tuh. Jadi kita nggak tahu cara apa untuk memberi semacam rasa damai atau rasa nyaman atau rasa percaya pada publik bahwa mereka akan mencoblos di tempat yang tidak akan ada kecurangan tuh. Jadi semua orang bersiap-siap justru untuk menerima kecurangan. Dan ini satu pemilu yang asal usulnya adalah kemaksiatan politik dari Pak Jokowi di KPK, di MK. Kita mesti sebutkan itu akhirnya. Karena orang walaupun diterangkan panjang lebar. Awalnya akar persoalannya adalah kemaksiatan politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Mahkamah Konstitusi tentang manipulasi hukum yang dilakukan oleh Anwar Usman adik iparnya soal batas usia presiden, ya, di keputusan MK nomor 90 bahwa ya keputusan itu yang kemudian meloloskan Gibran anaknya Pak Jokowi atau keponakan dari ketua MK itu sehingga menjadi calon wakil presiden, yaitu Gibran Raka Buming Raka mendampingi Prabowo sebagai presiden, dan dia akan menjadi beban ya yang sangat berat bagi Prabowo atau bagi pemerintahan kalau Prabowo itu terpilih menjadi amunisi untuk menghajar Gibran terus setiap hari sampai dia babak belur, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu atau majalah Tempo mengatakan Gibran itu anak haram konstitusi, sementara Prabowo adalah produk gagal reformasi. Jadi sebaiknya menurut pendapat saya itu nggak usah dipilih ya, Prabowo yang usianya 72 itu, dan nggak usah dipilih Gibran yang usianya anak muda tapi nggak cukup secara intelektual itu, dan melakukan satu lompatan karir politiknya berbasiskan dorongan-dorongan dari kekuasaan secara tidak fair ya. Secara saya rekomendasikan supaya tidak usah dipilih ya, Prabowo dan Gibran ya. Dan juga nggak usah dipilih ya Ganjar Pranowo dan siapa itu namanya Mahfud MD ya, dengan alasan rekam jejak masing-masing di kasus Wadas atau di kasus proses pembubaran Front Pembela Islam yang dilakukan oleh Mahfud MD dan penyerbuan Wadas yang berakar pada oligarki yang dilakukan oleh siapa? Oleh siapa namanya itu? Ganjar. Oleh karena itu saya membuat proposal yang mini kepada penonton Pesantren Jolali supaya milih ini aja, milih channel Pesantren Jolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih saya ini aki-aki di bawah, bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Jolali. Ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja, kalau ada kena juga tukang juga ngerti. Ini kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Selup beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Kan namanya Bang mau aja, Bang ini aja kata Bang ini jawab gimana? Tulangkan dulu kata Bang ini tulangkan nih. Jadi orang kan kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Harus buru-buru itu kan bongkar itu. Berarti ini mah
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit Tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu.